Oke. Siap semua? Ya. 1, 2, 3, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok wa yassirul amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dosen pembimbing Dr. Yola Sukma Handayani SSI. Yang saya hormati dan saya cintai kawan sekelompok saya, Kang Dery Kusuma sebelah saya dan sebelah kanan saya Ibu Theodora Butong. Dan ada dua lagi, Pak Ahmad Rafiuddin dan Kang Obed, yang kebetulan saat ini sedang menjalankan pernikahan, sehingga mohon izin untuk teman-teman semua dan Ibu, kami tidak bisa lengkap hadir untuk presentasi seminar proposal kami. Tapi kami tetap akan melaksanakan presentasi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, saya atau kami dari kelompok 6 yang saya sebutkan tadi, Pak Dery Kusuma, Muhammad Iman Farani, Ibu Theodora Butong, Ahmad Rafiuddin dan Kang Obed, berusaha membuat proposal atau presentasi seminar proposal yang berjudul Pengaruh Supervisi Kolaboratif dan Keterlibatan Kerja terhadap kualitas kinerja sekolah dengan budaya kolaboratif sebagai variabel intervening pada SMKN 1 Pulau Ampel yang kebetulan di tempat kerja langsung Kang Dery. Kita mulai dengan latar belakang dari seminar proposal ini, proposal tesis ini adalah mengenai keberadaan dan peranan guru dalam proses pembelajaran adalah sangat penting. Hasil penilaian uji kompetensi guru yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekolah yang ada di provinsi, di wilayah Provinsi Banten di tahun 2023, kami mengambil data sekunder tersebut. Diketahui bahwa nilai rata-rata Kabupaten Serang itu 53,55. Nah, angka tersebut masih berada di bawah SKM yang ditetapkan pemerintah. Ini standar ya, ini standar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan nilai 55. Artinya Kabupaten Serang ini masih di bawah standar. Nah, oleh karena itu perlu ditingkatkan kemampuan mengajar dengan menggunakan pengawasan yang berbentuk supervisi kolaborasi ya. Nah, berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan di SMKN 1 Pulau Ampel, nah ini Kang Dery sendiri yang melakukan, itu masih banyak guru yang belum memahami secara menyeluruh terkait acara-acara yang ada di sekolah gitu ya. Dari hasil wawancara juga peneliti mengetahui bahwa panitia yang ditunjuk hanya orang yang telah lama bekerja. Oleh karena itu pentingnya keterlibatan kerja agar semua warga sekolah ikut andil dalam semua kegiatan di sekolah. Lanjut kepada identifikasi masalah. Di sini kami mendapatkan 3 identifikasi. Yang pertama adalah kurangnya pengamatan kinerja guru melalui supervisi kolaboratif untuk meningkatkan kualitas kinerja sekolah. Terus kurangnya keseimbangan keterlibatan guru dan staf dalam setiap acara atau kegiatan yang dilakukan sekolah, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang terakhir adalah kurangnya budaya kolaboratif dalam menunjang peningkatan kualitas kinerja sekolah. Langsung ke rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah supervisi kolaboratif berpengaruh terhadap budaya kolaboratif SMKN 1 Pulau Ampel? Lalu yang kedua, apakah keterlibatan kerja berpengaruh terhadap budaya kolaboratif di SMKN 1 Pulau Ampel? Yang ketiga, apakah budaya kolaboratif dan keterlibatan kerja berpengaruh terhadap kualitas kinerja sekolah SMKN 1 Pulau Ampel?
teman-teman nanti untuk manfaat penelitian selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Theodora Gulka untuk menyampaikan. Mangga Bu. Ya, terima kasih Kang Firman kesempatan memberikan saya untuk menyampaikan manfaat penelitian. Manfaat praktis, ya ada dua, manfaat teoretis, manfaat praktis dan manfaat teoritis. Apa yang disebut dengan manfaat praktis? Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada supervisi kolaboratif dan keterlibatan kerja terhadap kualitas kinerja karyawan berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan sehingga dapat meminimalisir kelasahan yang akan ada. Itu manfaat praktis. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat mendukung hasil penelitian sebelumnya dengan melakukan pengujian kembali terkait supervisi kolaboratif dan keterlibatan kerja terhadap kualitas kinerja karyawan serta dapat menjadi referensi terhadap penelitian yang sama. Lanjut. Landasan teori ya. Penelitian terdahulu. Oke. Penelitian terdahulu itu yang dilakukan oleh siapa? yang dikunjungi Pak Kasmawati 2019. Ini ada di situ. Contohnya dua peneliti ya, dua peneliti di tahun yang sama di 2019, yaitu pentingnya budaya kolaboratif suatu tinjauan literatur. Yang kedua Mutahajar sama di tahun 2019, penerapan supervisi kolaboratif untuk meningkatkan kompetensi profesional. Jadi kedua-duanya ini sama memakai supervisi kolaboratif ya. Iya. Nah, perbedaannya apa dari kira-kira di penelitian terdahulu dengan penelitian yang kita lakukan saat ini? Jadi hasil penelitian yang menunjukkan bahwa budaya kolaboratif ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap berbagai pengetahuan yang berpengaruh positif signifikan terhadap kreativitas pegawai, budayanya berpengaruh positif mengetahui memediasi hubungan antara budaya kolaboratif terhadap kreativitas pegawai. Jadi intinya antar pegawai itu saling berkaitan. Artinya berkolaboratif, berkolaborasi tentang pendidikannya, strukturalnya dan lain sebagainya. Jadi terlihat ada sebuah kerjasama ya, di mana penerapan supervisi kolaboratif ini membuat mereka untuk berkolaboratif gitu kan ya. Yang penelitian yang terdahulu itu lebih kepada supervisi kolaboratifnya saja, pengaruhnya terhadap kinerja gurunya ya. Gitu. Oke, itu yang menjadi perbedaan gitu nih antara penelitian yang dahulu dengan penelitian yang sekarang. Langsung ke ini Kang Deli, kita langsung masuk ke kerangka pikir ya, daripada proposal tesis ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kerangka berpikirnya di sini saya membuat sebuah kerangka yang dibuat oleh aplikasi Smart PLS. Di sini ada supervisi kolaboratif, keterlibatan kerja, budaya kolaboratif, dan kualitas kinerja sekolah. Di mana supervisi kolaboratif ini sebagai X1-nya, yaitu X1 itu variabel independen atau bebas. Yang kedua keterlibatan kerjanya, dan ini juga sama sebagai variabel independennya atau X1-nya atau variabel bebasnya. Berarti X1 ada dua ya Kang? Iya, X1-nya ada dua. Keterlibatan kerja dan supervisi kolaboratif ya. Oke, selanjutnya ada budaya kolaboratif. Budaya kolaboratif ini sebagai Y-nya atau variabel independennya atau terikatnya. Ya. Selanjutnya ada kualitas kinerja sekolah sebagai Z-nya atau budaya kolaboratif juga saya ikat sebagai interveninya atau yang berkaitan tentang supervisi kolaboratifnya dan keterlibatan kerjanya.
Selanjutnya yaitu ada metode penelitiannya. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur penelitian dan teknik penelitiannya. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Di mana tempat penelitian ini saya ambil dan saya lakukan adalah di tempat saya bekerja di Sekolah SMK Negeri 1 Pulau Ampel yang terletak pada Jalan Raya Budi Negara nomor 14 Kecamatan Pulau Ampel, Desa Margasari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Untuk waktu penelitiannya, saya dilakukan selama 6 bulan pada bulan Maret sampai September tahun 2023 nanti. Ya, ini baru berjalan 3 bulan, nanti selebihnya saya akan laksanakan lagi untuk penelitian lebih dalam lagi. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama populasi, menunjukkan pada keseluruhan orang, kejadian ataupun yang menjadi perhatian peneliti untuk investigasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, siswa dan seluruh warga SMKN 1 Pulau Ampel. Selanjutnya ada sampel. Menurut Sugiono atau penelitian terdahulu, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang memiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti atau sebagian dari objek yang mewakilinya. Ya. Selanjutnya, definisi operasionalnya, variabel yang digunakan pada peneliti adalah variabel independen. Yang tadi saya sudah jelaskan di kerangka fikirnya. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi. Variabel dependen atau variabel terikat, menurut Sugiono atau penelitian yang terdahulu, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah supervisi kolaboratifnya sebagai X1-nya. Yang kedua, keterlibatan kerja sebagai X2-nya. Yang tadi saya sudah jelaskan di kerangka fikirnya. Yang kedua ada variabel dependen. Menurut Sugiono, variabel dependen sering disebut sebagai variabel output. Kriteria dan konsekuennya dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel beda dari variabel dependen. Pada penelitian ini adalah kualitas kerja sekolahnya. Iya, kualitas kerja sekolahnya. Yang ketiga ada variabel interveninya. Menurut Sugiono, variabel intervenin itu ada sebagai penghubung, adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyelah atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah budayanya, budaya kolaboratifnya. Selanjutnya jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Sumber datanya adalah warga SMKN 1 Pulampel yang diminta tanggapannya melalui kuesioner. Sebentar, Kang Dery. Berarti posisinya metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan uji sampling kuesioner ya. Dengan uji sampling kuesioner ya. Iya. Yang diberikan pada responden berdasarkan jumlah yang telah ditentukan. Sedangkan data sekundernya adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan, diolah oleh pihak lain, misalnya dari studi pustaka dan sumber lain yang relevan. Salah satu contohnya adalah data dari Kemendikbud. Betul, ya, tadi yang sudah disebutkan oleh ya. Pak Firman, Ya. data sekunder dari kementerian Ya. itu sebagai data sekundernya yang kita asumsi. Ya. Selanjutnya, metode pengumpulan datanya yang digunakan pada penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien, serta kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Ya, jadi untuk metode pengumpulan datanya bisa mencakup luas untuk umum lah. Intinya untuk wilayahnya itu lebih besar. Selanjutnya, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner online. Penyebaran kuesioner online ini dipilih dikarenakan kemudahan untuk pengelolaan data dan pengisian angket, efisiensi waktu juga, tuntas dan lain sebagainya. Untuk cara pengumpulan data tersebut dilakukan dengan prosedur yang pertama, penulis menyebarkan link atau akses kuesioner online kepada guru-guru atau warga SMK. Yang kedua, setelah responden mengisi, maka jawaban yang mereka berikan sudah bisa diolah oleh peneliti untuk dianalisis dan diuji. Selanjutnya, pengujian instrumen penelitian. Nah, setelah data kita dapat, kita uji dari hasil data tersebut. Yang pertama ada uji validitas. Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data, perlu dilakukan pengujian validitas. Yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliable. Ya, yang kedua ada uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana konsisten atau kejagaan hasil pengukuran yang dilakukan. Alat ukur yang reliable berarti akan memberikan hasil pengukuran yang relatif sama apabila dilakukan pengulangan atas penggunaan alat ukurnya. Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data, tidak bersifat tendensius atau mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban yang tertentu. Selanjutnya ada metode analisis datanya. Bisa disambung Pak Firman? Oke, saya ganti ini, Kang Dery. Jadi ada yang terkait dengan metode analisis data. Ini kegiatan yang dilakukan setelah pasca daripada proses pengumpulan data dengan tahapan yang memang dimulai dari editing, gitu kan, terus pemberian kode, tabulasi, data penyajian hingga data yang sudah dipahami. Nah, analisis data ini dilakukan dengan menggunakan software atau alat analisis yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peneliti di dalam memahami alat tersebut. Nah, ini berdasarkan keterangan dari Supriyatno dan Maharani di tahun 2019. Alat atau software yang digunakan pada penelitian itu adalah PLS ya. Dengan menggunakan Smart PLS. Nah, tahapan-tahapan yang digunakan dalam menganalisis adalah
uji linearitas. Nah, ya, uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui model yang dibuktikan itu bersifat linear, mengikuti garis lurus atau tidak. Terus linearitas itu diuji dengan menggunakan survei estimate, yaitu gambaran hubungan linear antara variabel x dan variabel y yang tadi ada di kerangka pikir ya. Di kerangka pikir. Nah, ini jadi uji linear atau tidaknya ini antara variabel x, supervisi kolaboratif dan keterlibatan kerja itu linear enggak gitu ya, dengan atau berhubungan enggak gitu antara x dan y. Y-nya itu berarti budaya independen atau juga intervening ya, perangkatnya ya, itu budaya kolaboratif. Kira-kira linear enggak untuk menghasilkan dependennya, yaitu kualitas kinerja sekolah. Nah, ini yang kami sayangkan dan mohon maaf ini Ibu Yola, terkait dengan kerangka data sekunder neraca pendidikan daerah tadi tidak tersampaikan di PPT ini, tapi nanti kita akan lengkapi sebelum diserahkan ke Ibu Yola ya. Itu barangkali ini sudah selesai sampai dengan akhir. Mungkin barangkali ada masukan dari Ibu Yola mungkin terkait dengan proposal tesis ini. Silakan. Ya, terima kasih Kang Firman, Kang Dery, terima kasih. Ada tambahan sih untuk proposal kami terkait dengan rumusan masalah ya. Mungkin bisa ditambahin kan poin 4-nya. Di rumusan masalah poin 4, apakah keterlibatan kerja pengaruh terhadap kualitas kinerja sekolah SMK yang 1 Pulau Ampel. Karena ini penting ya, pengaruhnya ini penting karena berpengaruh dengan hubungan kinerja antara guru ya, guru yang satu dengan yang satu atau dari guru ke siswanya. Ini sangat penting dimasukkan ke dalam rumusan masalah. Selanjutnya yang kelima, apakah budaya kolaboratif berpengaruh terhadap kualitas kinerja sekolah SMK yang 1 Pulau Ampel? Ini juga berpengaruh karena biar bagaimanapun budaya itu tetap harus bisa kita lakukan juga di sekolah. Budaya sopan santun, budaya hubungan yang baik, itu juga sih antara satu dengan yang lain. Itu sih tambahannya. Sebentar Mami, tadi tambahannya berarti ada 2 ya. Ya. Yang di kita itu yang dibuat kita itu kan baru 3 masalah. Ini ada tambahan rumusan masalah nanti yang akan kita coba sampaikan di proposal tesis nanti ya, kita sampaikan ke Ibu Yola ya dalam bentuk hard file-nya. Ini kan nanti sifatnya video, supaya nanti kita akan sampaikan ke Ibu Yola. Itu barangkali seminar gambaran seminar proposal tesis kami. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang sempurna itu milik Tuhan dan kekurangan yang jelas milik manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Edit lagi Pak. Nanti saya edit hari ini, saya potong yang bagian yang